Borobudur, di belakangnya Allah Azza wa Jalla disekutukan. Anda mustahil. Ya, Anda misalnya istri Anda diganggu, ya, marah nggak? Marah. Terus ada orang bilang nggak boleh, kita harus benci sama perbuatannya saja, orangnya enggak. Mustahil. Ya, mustahil dalam kehidupan. Maka mustahil juga kalau kita hanya benci kepada perbuatannya, nggak benci sama orangnya. Cuma disitulah hebat di Islam, kita ditundukkan keimanan. Ya, bahwa orang yang kita benci tetap kita ajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita jadikan orang-orang itu hanya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu iman. Ya. Bahwa seorang itu nggak boleh, ya, dalam kecinta dan bencinya itu dipengaruhi oleh sifat-sifat, ya, manusiawi, ya, yang membuat dia keluar dari koridor dan aturan agama. Kemudian setelah mahabbah apa? Ya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin. Yang keenam, wangkiyat. Ingkiyat itu ketundukan. Dia harus tunduk. Tunduk kepada apa? Kepada kandungan dari kalimat ini. Ya, kalimat ini mengandung dua prinsip. Nafi itsbat. Meniadakan ibadah dari selain Allah. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Dia tunduk itu. Ya. Yaitu ketundukan yang mengusir at-tamarrud, pembangkangan. Dia nggak ada lagi sedikit pun pembangkangan terhadap kalimat ini. Ya. Yang keenam al-qabul, yaitu menerima. Ya, menerima kandungan dari kalimat ini. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah putuskan untuknya satu perkara, masih ada pilihan lain baginya selain yang Allah dan Rasulnya putuskan. Itu bukan jalannya orang beriman. Kalau udah putuskan A, ya maka dia terima dengan keputusan Allah. Bukan dia cari yang lain sebagai, ya, pilihan baginya. Ya. Kemudian, ya, wal qiyadun wal qabul, ya, itu lawannya apa? At-tark. Ya. Lawannya, ya, at-tark. Yaitu penerimaan yang mengusir penolakan atau rad, ya. Sehingga dia tidak lagi, ya, menolak sedikit pun dari yang dikandung pada kalimat ini. Nah, ini 7. Tadi saya katakan bahwa ulama menambahkan jadi berapa? Jadi 8. Ini ditambah oleh Syekh Hafidz Hakami. Ya, Syekh Hafidz Hakami itu, ya, beliau hidup di era yang belum lama dari kita. Ya. Dan beliau salah seorang guru dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, ya, seorang mufti dari kerajaan Saudi Arabia wilayah, ya, selatan, ya, daerah namanya Samitah, ya, Imam Hafidz Hakami, sampai dikatakan, ya, bahwa orang ini adalah Syekhul Islam di zamannya, walaupun usianya muda dan wafat dalam usia muda, masih 35 tahun meninggal dunia. Hafidz Hakami saat pergi haji. Dia menjelaskan syarat yang ke-8. Ya, wazida thamin wal kufran min kabima siwal ila min al-asyaiqat uliha. Yaitu dia harus kufur kepada apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ingkar kepada apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia harus berlepas diri, itu kufur di sini maksudnya ingkar dan berlepas diri dari apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, masing-masing dari 8 syarat ini itu ada dalilnya. Namun karena pembahasan kita di sini singkat, kita nggak sebutkan satu persatu. Kemudian kelanjutannya, Syekh Muhammad di sini hanya menyebutkan 3, ya. Kalau kita lihat, yang pertama adalah ilmu,
Yang kedua adalah al-mahabbah, kecintaan. Yang ketiga adalah ya, yaitu permusuhan atau sikap berlepas diri. Ya. Walakin al-muradu qawlu wa ma'rifatiha bil qalb. Namun yang dituntut darinya adalah mengenalinya dengan hati. Ini ilmu. Yang pertama ya. Wa mahabbatuha, dan mencintainya. Maksudnya mencintai kalimat ini yang keberapa? Yang kelima ya. Wa mahabbatu ahliya, dan mencintai sesama pemeluknya. Itu konsekuensi. Anda cinta kepada kalimat la ilaha illallah, maka kepada siapa aja pemeluk kalimat la ilaha illallah, Anda cinta juga, gitu kan? Kenapa Anda cinta kepada si fulan? Karena ada padanya kalimat yang hak, kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka seorang muslim itu walaknya kepada sesama muslimin, pada sesama ahli tauhid. Ya. Biarin mereka yang membangun wala wal bara di atas syiar-syiar yang baru, di atas lambang-lambang baru, logo-logo baru, di atas kelompok-kelompok yang baru. Adapun muslimin walaknya adalah kepada sesama ahli tauhid. Kemudian yang ketiga adalah ya, membenci orang-orang yang menyelisihinya dan memusuhi mereka. Jadi beliau aja menyebutkan 3, tapi kita tambahin sehingga jadi berapa semuanya? Ada 8. Dan di sini beliau menyebutkan beberapa dalilnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum lihat ya. Itu masih di halaman 4 ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan. Dalam satu riwayat dikatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas. Jadi nggak cukup hanya mengucapkan saja, tapi juga harus ikhlas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, khalisan min qalbih, ikhlas dari dalam hatinya. Jadi mengucapkan yang diiringi dengan keikhlasan. Wa fi riwayatin shadiqan min qalbih, dan dalam riwayat yang lain dia jujur dari dalam hatinya. Ya. Jadi disyaratkan di situ ikhlas, disyaratkan di situ kejujuran. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadits yang lain disebutkan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur kepada apa-apa yang diibadahi selain Allah. Dia kufur maksudnya dia ingkar. Ya. Maksudnya ingkar di sini minimal adalah penolakan hati. Ya, tidak membenarkannya. Ya, walaupun maratibul ingkar itu salat. Tingkatan ya, amar ma'ruf nahi munkar itu ada berapa? 3. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ini yang paling tinggi. Dan siapa melihat dari kalian satu kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia enggak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau dia enggak mampu juga fa bi qalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemahnya keimanan. Tapi kalau hatinya juga enggak mengingkari, malah menikmati, apa kata Nabi? Walaysa wara'a dzalika habbata khardalin min iman. Tidak ada setelahnya dalam hatinya walau setitik dari keimanan. Jadi kalau hatinya aja udah nggak ngingkarin, berarti orang itu hilang darinya keimanan kamilah secara keseluruhan. Kemudian kata beliau, qala ila ghairi dzalika min al-ahadits adalla ala jahalati aktsarin nas hadis syahad. Dan yang lain sebagainya dari hadis-hadis yang menunjukkan, maksudnya hadis-hadis ya yang mengaitkan bahwa orang yang selamat itu bukan hanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang memenuhi syaratnya. Ya, kadang disebutkan bahwa syaratnya itu harus ya paham, atau ya dia harus ya jujur, dia harus ikhlas, ya nggak boleh dia ya ragu, melainkan dia harus yakin. Ya. Nah, di sini ada banyak. Cuman beliau hanya mengisyaratkan aja, nggak menyebutkan semuanya. Makanya beliau katakan ila ghairi dzalik, dan seterusnya. Dari hadis-hadis adalah ala jahalati yaktsirin nasi bi hadis syahadah. Di mana itu menjadi bukti bahwa kebanyakan orang itu jahil atau bodoh atau tidak paham ya tentang hakikat dari syahadat la ilaha illallah ini. Ya, karena kebanyakan orang
merasa cukup dengan hanya mengucapkannya. Padahal enggak. Padahal enggak cukup dengan hanya mengucapkannya. Tadi antum sudah lihat sebagian dalilnya. Ya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Aktsarun nasi yajhaluna hadhihi syahadah." Kebanyakan orang tidak tahu akan kalimat syahadat ini. Yahsabuna bi mujarradul lafz. Mereka menganggap la ilaha illallah itu hanya sebatas pengucapan. Yuqalu bil lisan, yang hanya dilafalkan dengan lisan. Wa katsirun minal ulama la yafhamuna ma'na la ilaha illallah. Bahkan banyak dari ulama yang tidak faham makna la ilaha illallah. Wah, kok ulama Ustaz loh ini. Kayak saya bilang, ya ini ngeri-ngeri sedap tuh. Kok bisa gitu kan, ulama loh. Ini yang ngomong bukan saya ya. Ya, saya cuma nyampein gitu, saya cuma nerjemahin gitu. Wahum ulama al-fiqh, banyak dari ulama fiqh nggak paham la ilaha illallah. Ulama fil nahwu, ulama dalam ilmu nahwu, ulama fil hadis, bahkan ulama hadis. Ya, walakin aktsarahum laisa lahu inayatun bit tauhid. Ini disebabkan karena kebanyakan mereka nggak punya perhatian yang cukup terhadap tauhid. Atau yata'allam aqidatul asy'ariyah, atau disebabkan karena mereka belajar akidahnya kelompok Asy'ari. Wa ulama al-kalam, atau ulama filsafat, allati taqtasiru ala tauhidur rububiyah, yang menganggap bahwa tauhid yang diminta itu hanya tauhid rububiyah. Bahwa pencipta, pemilik, pengatur itu hanya Allah. Menganggap bahwa la ilaha illallah itu adalah keyakinan Allah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur. Padahal bukan itu yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah. Wa yaquluna la ilaha illallah wa yufassirunaha la khaliqa illallah. Mereka mengatakan arti la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah. La yaqdiru ala ikhtira illallah. Tidak ada yang mampu dalam membuat ciptaannya selain Allah. Hada tafsiruhum laha. Ini tafsiran mereka terhadap kalimat itu. Ya. Ila akhirih, sampai akhirnya. Jadi kita nggak baca semua ini kalau Syekh Shalih Fauzan. Intinya bahwa banyak orang keliru akan makna la ilaha illallah. Ya, bahkan sekelas ulama. Ya, misalnya, buat contoh, ya ulama yang membolehkan kesyirikan. Seperti misalnya Muhammad bin Fairuz di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menjadi alasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Kashfus Syubuhat. Ya, itu ulama dari kalangan Hanabilah. Ya, bahkan di zamannya dianggap sebagai Syekhul Islam, rujukan utama, ya, sumber fatwa. Ya. Namun menjadi musuh utama dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan berapa banyak dari ulama di zaman dulu sampai sekarang yang menganggap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai dakwah yang sesat. Ulama. Dan mereka ulama dalam fikih, dalam nahwu, ya, menganggap bahwa ini adalah ajaran Wahabi. Ya, atau bahasa-bahasa yang semisal yang mengkerdilkan peran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan menganggapnya bahwa dia telah murtad, seperti yang dikatakan oleh Ahmad Zaini Dahlan. Ya. Nah, ini gurunya dari Khatib Al-Minangkabawi, pernah dengar? Ya. Khatib Minangkabawi itu gurunya dari, ya, Hadratus Syekh, ya, Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Ya, Ahmad Dahlan Menteri Muhammadiyah. Ya. Topnya itu Ahmad Zaini Dahlan nih, yang membantah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diakibatkan karena dakwahnya kepada at-tauhid. Ma fahim at-tauhid. Enggak paham tauhid. Ya. Wa nasallallahu salamu wal afiyah. Ya. Jadi ini yang dikatakan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Kemudian baru beliau masuk kepada, ya, inti dari persoalan. Ya. Apa itu? Makna la ilaha illallah.
Kata beliau, qala fa'lam anna hadhil kalimah nafyun wa itsbat. Ketahuilah bahwa kalimat ini terdiri dari dua rukun. Ya. Nafi dan itsbat. Nafi itu menafikan atau meniadakan. Itsbat itu artinya apa? Ya, menetapkan. Nafil ilahiyah amma siwallah subhanahu wa ta'ala, yaitu meniadakan ilahiyah. Ilahiyah itu hak diibadahi dari apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, minal mursalin, sekalipun dia itu seorang rasul yang diutus, ya, nggak ada satupun rasul yang berhak diibadahi. Hatta Muhammad, sekalipun Muhammad nggak boleh diibadahi. Wa minal malaikah, dan juga dari utusan Allah dari bangsa malaikat. Karena malaikat itu secara makna artinya apa? Utusan. Ya, bahwa mereka juga nggak ada satupun yang berhak diibadahi. Hatta Jibril, sekalipun penghulunya malaikat itu Jibril. Nah, kalau penghulunya manusia, yaitu siapa? Muhammad. Penghulunya para malaikat, yaitu Jibril. Keduanya nggak berhak diibadahi, apalagi selain mereka. Ya, apalagi selain daripada mereka. Ya. Dari para nabi atau malaikat, atau orang-orang soleh, atau wali, ya, atau kuburan-kuburan yang diagungkan, ya, atau tempat-tempat yang dikeramatkan, atau bahkan benda mati. Kenapa? Karena udah dikunci di atas, ya, udah dikunci duluan yang di atas. Penghulunya para nabi itu Muhammad, penghulunya para malaikat itu Jibril. Ini dua nggak berhak diibadahi, apalagi yang di bawahnya. Selesai udah. Ya. Fadlan an ghairihima, apalagi selain keduanya. Minal anbiya was salihin, dari para nabi dan orang-orang saleh. Ini nafinya. Ya. Itu meniadakan ibadah dari selain Allah, meniadakan hak, ya, ubudiyah, hak untuk diibadahi dari selain Allah. Berarti kalau nggak berhak, ya, maka Anda nggak boleh mengibadahinya, karena dia nggak berhak menerimanya. Karena ibadah itu artinya la ghayatul khudu' wat tadhallul. Itu yang paling mahal yang sampaian dia. Puncak dari ketundukan dan kerendahan. Maka jangan berikan kecuali yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Yang paling besar nikmatnya kepada kita. Yang paling besar nikmatnya kepada kita hanya siapa? Hanya Rabb kita Jalla wa'ala. Maka hanya dia yang berhak menerima, ya, ketundukan dan kerendahan dari kita sebagai hambanya. Maka sujud itu ibadah. Maka barang siapa yang sujud kepada selain Allah, naqadha tauhiduh, batal tauhidnya. Wa batala islamuh, hilang keislamannya. Ya, sekarang ini banyak. Ya. Apalagi musim-musim, ya, musim-musim, ya, pemilu. Ada pemilu presiden, ada pemilu anggota legislatif, ya, yang dia tundukkan dirinya, hinakan, ya, dirinya bukan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya. Tapi kan alasannya politik itu Ustaz, katanya. Berarti kalau alasannya politik, terus nggak kafir gitu? Ya, nggak menjadi kafir, jadi selamat dia karena dia punya apa? Punya argumen. Ya, ini kan cuma alasannya politik, katanya. Biar kita terpilih. Ya, nanti kan kalau terpilih juga maslahatnya buat kaum muslimin, katanya. Ya. Politik itu apa? Dunia bukan dunia. Apa kata Allah? Dzalika bi annahu mustahabbud dunya 'alal akhirah. Tentang orang-orang kafir apa kata Allah? Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai dunia dari akhirat. Dimaafin enggak? Lah, enggak dimaafin. Sekalipun alasannya politik. Ya, Anda bisa lihat di dalam Al-Quran. Sekalipun alasannya politik, alasannya pengen dunia, alasannya pengen kekuasaan. Kalau sudah yang dia lakukan adalah syirik akbar, kafir dia. Waliyadzubillah. Ya. Begitu juga yang, ya, melakukan, ya, pekerjaan, ya,
Kemudian ada tuntutan misalnya dari masyarakatnya, buka lahan baru, ya harus nyembelih. Kalau nggak nyembelih nggak dikasih sama penduduk setempat, ya sama warga setempat, sama tetua adat setempat. Ya, kemudian dia bilang, ya kalau emang itu syaratnya, ya sudah kita siapin. Ya, disiapkan acaranya. Ya, dia dapat proyeknya, hilang Islamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia dapat tuh proyek tuh. Ya. Pulang dari acara, kecelakaan mati, mata kafiran. Mati sebagai orang kafir, waliyatubillah. Ya, jadi hati-hati. Masalah ini kalau kita nggak paham betul, ya bahaya. Ya. Ini sangat bahaya sekali. Ya, kalau kita ingin selamat ya di akhirat dari kekekalan di neraka jahanam. Kemudian kata beliau, qala wa itsbatuha. Sedangkan yang kedua adalah itsbat. Yaitu penetapan. Yaitu menetapkan ilahiyah, hak diibadahi lillahi azza wa jal, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi ini ya dua rukun dari syahadat kita, la ilaha illallah. La ilaha nafi, meniadakan, illallah ya itsbat. Dan tauhid itu enggak terwujud sampai terpenuhi dua-duanya. Contoh dalam ucapan sehari-hari, ya ada orang bilang, ya Muhammadun fiddar, dia bilang Muhammad di rumah. Ya masih ada kemungkinan ada Aisyah, ada Ali, ada Utsman juga di rumah. Ya, karena dia hanya sekedar mendatangkan itsbat Muhammad fil bait, fiddar, di rumah. Begitu juga orang yang bilang, ya tidak ada seorang pun di rumah. Ya, berarti dia hanya mendatangkan nafi. Berarti nggak ada satu pun di rumah itu. Nggak ada itsbat. Tapi kalau ada orang bilang tidak ada di rumah, ini nafi, peniadaan selain Muhammad. Berarti ya, orang faham kalimat ini tauhid, bahwa hanya Muhammad seorang, nggak ada yang lain. Ya, yang ada di rumah tersebut. Maka mengatakan Allahu yu'bad, Allah diibadahi, itu bukan tauhid. Itu bukan tauhid. Sampai terpenuhi nafi dan itsbat. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Baru itu tauhid. Tauhid seperti namanya, penyatuan. Dalam bahasa kita menyatukan itu bisa Anda kumpulkan, misalnya di hadapan kita ada ya 10 batang lidi. Ya, anggap di hadapannya 10 batang lidi. Kita gelar nih. 10 batang lidi. Kemudian 10 batang lidi itu Anda himpun, Anda ikat dalam ya satu ikatan tali. Kemudian Anda bilang, ya saya sudah satukan ya dalam satu ikatan. Ya, ini disebut menyatukan. Tapi bukan menyatukan seperti ini yang disebut dengan tauhid. Menyatukan yang dimaksud dengan tauhid adalah 100 batang lidi, 99 Anda buang, tinggalin satu. Hadza huwa tauhid. Ya, walaupun dua-duanya disebut menyatukan, tapi yang disebut tauhid itu bukan ya menghimpun. Ya, menghimpun sesembahan-sembahan semuanya dalam satu kesatuan kemudian diibadahi. Ya. Namun yang dimaksud dengan tauhid artinya apa? Buang yang 99, sisakan satu. Ya. Buang semua peribadatan kepada selain Allah, sisakan hanya Allah semata, satu-satunya yang berhak diibadahi. Itulah at-tauhid. Jelas sampai sini? Baik, kita ya break yang kedua. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Boleh, fadhal. Langsung nggak apa-apa. Antum lagi, Pak? Yang tadi, jangan yang tadi entar lah belakang. Yang lain Fadhal, Pak, fadhal, silakan.
terkait dengan memilih pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai pembahasan dulu Pak. Yang sesuai pembahasan dulu nih. Hal yang di luar itu insya Allah kita bahas ya di akhir kajian. Untuk menilai seseorang kafir atau wilayah Ustaz Ya. Kan, apakah kita hanya melihat dohirnya saja atau dalam dia mengungkapkan misalnya dalam perkataan atau perbuatan kita juga bisa langsung menilai mereka kafir gitu. Nah, untuk memusuhinya atau menyatakan pengungkapan kafirnya itu terhadap mereka itu seperti apa? Ya, jazakallah khair. Ya, menilai seorang itu telah kafir dalam persoalan yang terang benderang, semua muslim harusnya bisa gitu. Ya. Misalnya gini, saya kasih analogi lah. Ya, karena ini bukan monopoli kita sebagai umat Islam. Semua umat beragama pun juga punya teritorinya sendiri-sendiri. Kalau ada misalnya orang Nasrani, ya rajin setiap pekan ikut kebaktian, hari, ya dia bilang nih sama temennya nih satu gereja, ya kayaknya Muhammad bener deh. Pasti teman bangkunya langsung kafirin dia tuh. Kamu udah murtad katanya. Ya kan? Nah, dalam konteks yang terang benderang, ya, ini kan terang persoalan ini ya. Setiap agama itu punya teritori. Ya. Dalam konteks yang terang benderang, ya setiap muslim harus tahu. Ya, kalau ada orang misalnya mengatakan semua agama benar, dia tahu orang ini udah kafir. Ya. Atau mengatakan bahwa ya boleh beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Nyai Roro Kidul, beribadah kepada Semar, ya, menyembelih untuk selain Allah, ya. Atau misalnya menghalalkan yang Allah haramkan, ya, menganggap yang wajib seperti sholat 5 waktu dianggap tidak wajib. Ini semua umat Islam, ya, ulamanya termasuk juga orang awamnya tahu, ya, bahwa orang yang tersebut dia telah kafir. Ya, di dalam konteks yang terang benderang. Adapun menyatakannya itu nggak ada kewajiban Anda menyatakannya. Yang wajib Anda mendakwahinya gitu loh, bukan menyatakannya. Ya tahu nggak lo udah kafir. Ya, kalau itu membuat orang malah jadi lari, apa gunanya? Ya. Sedangkan yang harus dilakukan apa? Mengajaknya kembali kepada Islam. Kalau itu justru menjadikan orang itu jadi lari dari Islam, semakin jauh dia dari kebenaran, maka nggak perlu dinyatakan. Tapi kalau memang menyatakannya itu lebih bermanfaat, karena sebagian orang kalau dibilang kafir dia terperanjat gitu. Oh gitu ya Pak? Ya kalau emang itu lebih bermanfaat, maka nyatakan. Nah itu lebih tahu nih mad'unya ini termasuk orang dari jenis apa. Yang kalau diucapkan kepadanya Anda telah kafir, dia malah lari. Atau kalau diucapkan kepadanya Anda telah kafir dari perbuatan ini, justru dia akan kembali. Ya, maka Anda yang tahu nih si madu ini dari jenis yang seperti apa. Maka lihat ya mana yang lebih mempercepat dia kembali kepada Islam, itu yang ditempuh. Itu yang ditempuh gitu. Ya. Barakallahu fiik. Naam, fadhal antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kalimat bahwa tauhid sebagai sumber rezeki. Iya. Perlu digosok lagi di situ ya. Nah iya. Ya kita tahu kan bahkan Nabi SAW ya mengatakan dalam hadis waju'ilat rizqi tahta dhilal rumhi, dan dijadikan rezekiku di bawah kilatan pedangku, ya di bawah naungan tombakku. Dan jihad ya itu dilakukan dalam rangka apa? Li'la'i kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Itu tauhid. Begitu juga Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan katakanlah, Nuh bilang nih kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena sungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun, yursilis samaa alaikum midrara, dia akan mengirimkan kepada kalian hujan yang deras. Ya, hujan sumber kehidupan. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum, dan akan mencurahkan kepada kalian bi amwalin, harta,
ya, bi amwalin wa banin, anak. Ya, bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan kalian sungai-sungai. Tapi sumber rezeki. Ya. Begitu juga Allah Jalla wa Ala mengatakan saat Dia berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa selanjutnya? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak minta kepada mereka rezeki atau mereka memberi makan aku. Innallahu huwar razzaq. Tapi Allah dialah yang memberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Yang maha kuat lagi maha perkasa. Jadi Allah Azza wa Jalla hanya merintahkan kepada kita apa? Menauhidkannya. Rezeki Allah Azza wa Jalla tanggung. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak kalian, ya, keluarga kalian untuk salat. Sabarkan diri kalian dalam memerintahkan mereka di situ. Ya, apa kata Allah selanjutnya? Wastabir 'alaiha. Apa selanjutnya? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Apa ayat selanjutnya? Tiba-tiba hilang nih. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Aku tidak minta kepada kalian rezeki, kami yang memberi kalian rezeki, dan akhir yang baik itu hanya untuk orang yang bertakwa. Ya, jadi tauhid itu sumber rezeki, bahkan kesyirikan itu sumber kebinasaan. Ya, barakallahu fik. Amin. Wa ya. Fadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terkait syarat-syarat tentang la ilaha illallah. Bagaimana keadaan seseorang yang sebenarnya mungkin bisa dikiaskan kepada orang tua kita gitu. Dia tidak mengetahui syarat-syarat ini gitu, secara teori gitu. Akan tetapi pada prakteknya orang tua kita terdahulu itu mempraktekkan ke-8 poin ini. Ini termasukkah orang yang diterima terhadap syarat la ilaha illallah ini atau tidak? Barakallahu fik. Ya, kalau seorang itu mengamalkannya, ya, namun dia tidak mempelajarinya secara teori bahwa syarat la ilaha itu ada 8, ya. Sedangkan ke-8 syarat itu ada maknanya, termaktub dalam hadis, termaktub dalam Al-Quran, dan diamalkan itu, ya. Ya, orang tersebut salim, selamat. Ya, karena yang menjadi ukuran adalah al-amal, bukan persoalan, ya, mengetahuinya secara rinci semacam orang yang belajar di kelas. Bukan itu yang menjadi ukuran. Ya, namun diamalkan dari ke-8 syarat tersebut. Maka insya Allah dia termasuk orang yang mendatangkan la ilaha illallah yang sah keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin cukup ya, kita sambung lagi pelajarannya. Sebentar Ziyad, bisa ambil charger nggak? HP-nya mau mati, tinggal 3% itu. Hah? Di belakang ya. Tapi colokannya ada nggak? Yang ini sudah? Iya. Bisa. Bisa. Ziyad sudah, Ziyad, nggak usah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini barusan kita ya sampai kepada kesimpulan terdiri dari 2 rukun, ya. Rukun yang berupa nafi dan itsbat. Ya, meniadakan dan menetapkan. Kata para ulama, ya, faman nafa wa lam yuthbit faqad alhad. Barang siapa yang cuma mendatangkan nafi aja dan dia enggak mendatangkan itsbatnya, ya, mengatakan tidak ada yang berhak diibadahi, dia bilang gitu. Dia enggak datangkan itsbatnya. Dia enggak tetapkan ibadah hanya untuk Allah. Ya. Intinya dia hanya mendatangkan nafi aja. Faqad alhad, dia mulhid. Orang yang ateis. Ya. Wa man athbata wa lam yuthbit. Barang siapa yang cuma mendatangkan itsbat aja. Ya.
Allah berhak diibadahi, dan dia nggak nafikan selain Allah sebagai yang berhak diibadahi. Faqad asyrak, dialah musyrik. Terus siapa yang muslim? Wa man athbata wa nafa fi anin wahidin faqad wahad. Ya, barang siapa yang menetapkan sekaligus di satu waktu, dia juga menafikan. Ya, jadi dia nafikan ibadah dari selain Allah, bersama dengan itu dia tetapkan ibadahnya untuk Allah. Faqad wahad, maka dialah orang yang menauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ada kalimat yang bagus sekali dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam salah satu risalah beliau. Beliau bilang, ya, "Faman dzabaha lillahi alfa dhahiyyah." Barang siapa yang menyembelih untuk Allah 1000 sembelihan. 1000 sembelihan dia berikan untuk Allah. Ya. Thumma dzabaha lin-nabi, kemudian dia sembelih satu untuk Nabi. Ya. Thumma dzabaha lin-nabi, ya. Walam yashhad bila ilaha illallah, maka orang tersebut ya belum bersaksi dengan la ilaha illallah, dianggap belum bersaksi dengan la ilaha illallah, ya. Padahal dia berikan untuk Allah berapa sembelihan? 1000, ya. Tapi gara-gara satu ibadah dia berikan untuk selain Allah, ya, maka dia dianggap belum mendatangkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dengan itu dia telah menjadikan faqad ittakhadha ilahain itsnain. Dia telah mengambil dua ilah. Dianggap telah mengambil dua ilah. Ya. Walam yashhad bila ilaha illallah. Dan dia belum dianggap bersaksi dengan la ilaha illallah. Walaupun lisannya yantiq bila ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, tapi perbuatannya ya menjelaskan bahwa sebenarnya dia punya berapa ilah? Dua. Punya dua ilah. Ya, dia berikan ibadah untuk Allah dan dia berikan ibadah juga untuk Nabi. Nah, orang yang punya dua ilah, ya, bertentangan nggak dengan ucapannya la ilaha illallah? Jelas bertentangan. Karena la ilaha illallah itu menjadikan hanya Allah satu-satunya yang ibadahi. Ya, maka dia dianggap belum mendatangkan la ilaha illallah. Ya, jadi lafalnya barang siap ya yang dia menyembelih untuk Allah 1000 sembelihan, kemudian dia menyembelih satu untuk Nabi, dia dianggap belum, ya, dan dia dianggap telah mengambil dua ilah dan belum mendatangkan la ilaha illallah. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada alinea yang berikutnya di halaman kelima. Penulis mengatakan, "Idza fahimta dzalik," apabila kamu telah pahami hal ini, ya, bahwa kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Fata'ammal lil uluhiyah allati athbataha Allah Ta'ala li nafsihi. Perhatikanlah tentang uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Ibadah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan hanya untuk dirinya saja. Wa nafa'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah nafikan uluhiyah ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril, dan juga Allah nafikan dari Jibril, ya, bahwa Muhammad dan Jibril enggak berhak mendapatkan uluhiyah itu, ibadah itu. Wa ghairihima, dan dinafikan dari selain keduanya, bahkan an yakuna lahu minna mithqala habatin min khardal, dari bisa memiliki sedikit pun dari ibadah itu walaupun sebesar biji gandum. Fa'lam anna hadhil uluhiyah, maka ketahuilah bahwa uluhiyah inilah, ya, ibadah inilah, hak untuk diibadah inilah, yallati tusamil amma fi zamanina as-sirri wal wilayah, dialah yang dinamakan oleh orang-orang awam di zaman kami, maksudnya di zaman Syekh, dengan sebutan as-sir wal wilayah. Maksudnya kemampuan yang terselubung, ya, kekuatan supranatural yang, ya, terselubung, yang itu dijadikan sebagai alasan sehingga ada pihak-pihak lain selain Allah
yang mereka anggap oh ini berhak diibadahi. Kenapa? Karena dia punya sir dan wilayah. Kenapa sekarang orang-orang beribadah kepada selain Allah? Karena dia nggak punya kekuatan. Betul nggak? Ya, tempat-tempat yang dikeramatkan. Kenapa? Kalau nggak punya kekuatan mereka nggak akan datang ke situ. Ya, ini yang menjadi alasan orang-orang dulu dan sekarang mereka ibadah kepada selain Allah. Ya. Kemudian berkata penulis, qala wal ilahu, sedangkan ilah pada kalimat la ilaha, ya, tidak ada ilah gitu ya. Makna wal waliyul ladzi fi sir, artinya adalah wali yang dianggap sebagai wali yang punya kekuatan tertentu itu, yang menjadikan dia ya dianggap berhak untuk diibadahi. Ya, yang menjadikan dia dianggap berhak untuk diibadahi. Oke, saya ulangi. Ya, ini part ini memang butuh konsentrasi sedikit. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ya bahwa uluhiyah yang mana itu adalah hak Allah Azza wa Jalla semata. Uluhiyah artinya apa? Ibadah. Hak Allah Azza wa Jalla semata. Bahkan Allah nafikan dari Muhammad dan dari Jibril dan dari selain mereka. Uluhiyah inilah yang dinamakan oleh orang-orang awam di zaman Syekh dengan nama yang berbeda. Jadi mereka punya istilah lain, sir wal wilayah di zaman itu. Nah, penamaan itu berubah-ubah ya bersama dengan berubahnya tempat dan waktu ya. Di tempat kita berubah lagi gitu kan. Ya, seperti misalnya karomah alasannya. Nah, itulah sir wal wilayah di zaman Syekh. Ya, itulah ilah yang ada di zaman orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian kata penulis ya berdasarkan ya keterangan yang tadi beliau sebutkan, maka ilah di sini artinya itu adalah wali yang punya kemampuan itu. Ya, dalam konteks itu yang dianggap punya karomah, sehingga akhirnya dia dianggap boleh diibadahi. Ya. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wasyekh. Di zaman Syekh Muhammad, wali yang seperti ini disebut dengan sebutan fakir. Waktu disebut juga dengan istilah lain, disebut dengan syekh. Di negeri kita beda lagi gitu kan. Disebut dengan wali, makam keramat. Ya, disebut juga dengan ya petilasan misalnya. Ya, atau yang lain sebagainya yang menjadikan sehingga tempat itu akhirnya dianggap boleh ya diibadahi. Ya, tentunya kembali semuanya kepada anggapan bahwa ada apa? Adanya karomah. Adanya suatu kekuatan supranatural. Yang kalau ada orang ibadah ke situ, dagangannya jadi semakin lancar. Usahanya menjadi makin ciamik. Ya. Dan yang lain sebagainya. Lancar jodohnya, lancar karirnya, dan yang lain sebagainya. Nah, tempat-tempat tersebut itu disebut di zaman Syekh dengan nama tertentu. Ya, di beda zaman tentu beda lagi penamaannya, beda tempat beda lagi penamaannya. Tapi hakikatnya itulah yang mengikat semua penamaan-penamaan yang berbeda-beda ini. Ya. Wa tusamila ma sayyid wa asbah hadza. Sedangkan orang awamnya memberi nama kepada wali yang dianggap punya kekuatan supranatural tadi, dianggap punya karomah tadi, dengan sebutan syekh dan yang semisalnya. Kadang di negeri kita disebut sebagai ajengan, walaupun nggak semua ajengan, ya seperti itu ya. Kadang di satu tempat disebut dengan habib, walaupun nggak semua habib begitu. Ya, kadang disebut dengan sebutan ya sunan, disebut dengan sebutan gus, disebut dengan sebutan abah, disebut dengan sebutan ya mbah, ya eyang, ya kan? Betul. Ya, di banyak tempat. Ya, ada petilasan eyang ini, ada petilasan mbah itu. Betul nggak? Ya, bahkan sebagian orang kalau melewati suatu tempat dan dia ngerasa ada kekhawatiran, dia bukan menyebut nama Allah, yang dia sebut Mbah misi Mbah. Bilang Mbah misi Mbah. Dia misi sama Mbah. Assalamualaikum. Ya, dia meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
Berkata penulis selanjutnya, qala wa dzalika annahum yadhunnun. Kenapa ini sampai terjadi? Ya, karena mereka menyangka annallaha ja'ala li khawasil khalqi 'indahu manzilah. Bahwa Allah Jalla wa Ala telah menjadikan bagi hamba-hamba pilihan ya, satu kedudukan tinggi tertentu. Ya, bahwa Allah memilih hamba-hambanya yang diangkat kedudukan yang tinggi, yarda an yaltaji'ul insan ilaih. Mereka menyangka bahwa Allah itu ridho kalau manusia ini mengembalikan urusannya kepadanya, bukan kepada Allah. Jadi harus lewat kiai, harus lewat ajengan, harus lewat ya syekh, harus lewat kuburan gus, tempat-tempat yang dikeramatkan, makam-makam yang dimuliakan. Ya, orang menyangka begitu. Ya, wa yarjuhum wa yastaghitsu bihim. Ya, menggantungkan harapannya kepada mereka dan minta keselamatan melalui mereka. Makanya banyak di momen-momen seperti misalnya satu syuro ya kemarin, ya entar di musim-musim Maulid, ya entar di hari-hari besar yang lain, ya. Bahkan mereka punya pertemuan-pertemuan khusus di tempat-tempat tersebut, ya, dengan ritual-ritual khusus yang menyaingi hampir seperti manasik di Baitullahil Haram. Ya. Bahkan lebih. Ya, seperti yang kemarin di kuburan Mbah Priuk, ya, orang kalau masuk ya harus pakai baju putih. Masjidil Haram nggak wajib pakai baju putih. Anda kalau sudah tahallul bebas mau pakai baju apa. Yang penting pakai baju. Ya, jangan pakai baju. Ya kan? Yang kedua, keluar dari makam Mbah Priuk, Anda nggak boleh membelakangi. Anda harus keluar dengan mundur. Perbuatan yang nggak dilakukan sekalipun kepada Ka'bah Al-Musyarrafah, tapi dilakukan kepada kuburan Mbah Priuk. Ya, ditambah lagi ternyata kuburannya yang hoax gitu. Bukan kuburan, nggak ada kata orang Priuk tuh nggak ada kuburan di situ dulu. Ya, ini orang-orang yang tazik aja, cari rezeki dengan cara-cara yang batil. Ya, jadi itu salah satu pintu rezeki mereka tuh. Ya, bikin kuburan-kuburan yang bodong. Ya, karena itu ya sumber bisnis mereka tuh. Makanya kenapa mereka marah sedemikian rupa, karena sumber bisnisnya Anda ganggu. Ya. Al-muhim, ya. Di negeri kita pun juga terjadi yang demikian. Ya. Nah, mereka menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla mengangkat hamba-hamba tertentu yang dia pilih kepada derajat yang tinggi di atas segenap makhluk, di mana mereka mengira bahwa Allah Azza wa Jalla ridha kalau kita ini dalam satu urusan dan setiap perkara selalu mengembalikan urusan bukan kepada Allah, namun melalui kuburan-kuburan tersebut, melalui orang-orang soleh tersebut, ajengan-ajengan, gus-gus tersebut. Paham ya? Wa ja'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah, dan menjadikan itu semua, mereka itu semua sebagai perantara antara kita dengan Allah. Paham sampai sini? Ya, menjadikannya sebagai perantara. Jadi kalau mereka dianggap nggak boleh minta kepada ya selain Allah, mereka bilang ini cuman perantara. Gitu. Ya, dalam bahasa lain mereka bilang ini cuman tawassul. Ya, mereka cuma tawassul. Ya, ini poin paling penting dari kitab ya, karena dia menjelaskan tentang makna la ilaha illallah dan perbedaannya dengan agama musyrikin. Kemudian selanjutnya, falladzina yazum ahlu syirik fi zamanina annahum wasaitahum, maka pihak-pihak yang dianggap oleh pelaku kesyirikan di zaman kami ini, zaman Syekh, pihak-pihak yang dianggap ya oleh para pelaku kesyirikan bahwa mereka itu adalah perantara antara mereka dengan Allah, humul ladzina yusammihimul awwaluna al-aliyah. Ya, perantara itulah yang dinamakan oleh orang musyrikin pertama di zaman Nabi sebagai ilah. Ini poin antum harus betul-betul ulang-ulang, kalau belum memahaminya, ulang-ulang sampai dapat tuh poinnya. Ya, saya ulangi ya, ini dari sini juga sebelumnya tadi.
Maka pihak-pihak yang dianggap oleh pelaku kesyirikan di zaman kami, di abad 12 oleh Syekh, zaman Syekh. Mereka dianggap sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ya, dari para wali-wali itu dianggap sebagai perantara. Ya. Diberikan sembahan, kenapa? Karena dianggap punya apa? Punya kedudukan, punya kekuatan supranatural, punya karamah dan lain sebagainya. Itulah yang dianggap oleh musyrikin zaman kami, zaman Syekh Muhammad, zaman Nabi SAW, ya, sebagai ilah. Ya. Humul ladzina yusammihumul awwalun aliyah. Ya, mereka itulah yang dinamakan oleh musyrikin zaman Nabi sebagai ilah-ilah. Ya. Maka kesimpulannya ini dari ya rangkaian ini semua, kesimpulannya apa? Ini mengerucut kepada wal wasitatu wal ilah. Maka mengangkat perantara itulah ilah itu. Itulah ilah. Fa qaulur rajul, maka ucapan seorang la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, ibtalun lil wasaid. Penolakan terhadap adanya perantara dalam ibadah. Itu aja. Ya, coba baca dulu yang tertulis di situ dalam bahasa Indonesianya. Antum kayaknya suaranya cukup keras tadi. Antum aja. Antum pegang bukunya nggak? Ada PDF. Oh itu coba baca dulu coba. Halaman 5 alinea terakhir tuh. Maka itu. Maka yang dianggap oleh pelaku kesyirikan di zaman kita bahwa mereka adalah perantara-perantara bagi mereka. Mereka itulah yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin pertama dengan sebutan ilah-ilah. Maka perantara itu adalah ilah. Sehingga ucapan seseorang la ilaha illallah membatalkan adanya perantara-perantara. Udah, yakfi. Adalah membatalkan adanya perantara-perantara. Jelas nggak sih? Jelas nggak? Nah, kelas. Kalau jelas. Nah itu makna la ilaha illallah. Ya. Itulah makna la ilaha illallah. Jadi ilah yang dianggap oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi, ya, itu hanya perantara. Musyrikin itu beribadah kepada yang mereka anggap sebagai ilah hanya karena pihak-pihak tersebut adalah perantara antara mereka dengan Allah. Mereka anggap sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ya. Nah, bergeser zaman hingga zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namanya berubah bukan ilah. Ya, berubah. Ya, berubah jadi syekh, berubah jadi sayyid, berubah jadi ini, berubah jadi itu. Di tempat kita di zaman sekarang juga berubah namanya. Tapi karena perlakuannya sama, itulah ilahnya. Ilah menurut istilah musyrikin di zaman Nabi SAW. Maka ucapan kita la ilaha illallah itu penolakan terhadap peribadatan terhadap perantara. La ilaha illallah artinya tidak ada ilah, maksudnya tidak ada peribadatan kepada perantara kecuali Allah, bahwa ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, saya rasa cukup ya untuk poin ini. Ya, jadi ini bagus sekali. Ya. Dan dalil akan hal ini ya dua ayat yang muhkam. Yang pertama surat Az-Zumar ayat 3. Yang kedua surat Yunus ayat 18. Ya. Minimal sebagai muslim antum hafal lah di samping qul huwallahu ahad. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil di samping Allah sebagai penolong-penolongnya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrikin. Ya, ini dalam surat Az-Zumar, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya", dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolong-penolongnya. Ya, yang mereka sembah di samping Allah. Mereka beralasan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka, ya, melainkan, ya, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya,
Ini dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ya. Ini ada poin yang antum harus perhatiin nih. Walaupun kita bisa bilang ini sebenarnya nggak banyak dibahas di sini. Itu nanti di kitab Kasyfus Syubhat. Namun ini ya kalau kata anak muda sekarang ya nabok gitu. Kalau bilang walladzina attakhadhu min duni awliya ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini bicara tentang argumennya orang musyrikin. Kenapa mereka beribadah kepada selain Allah sehingga mereka menjadi kafir? Mereka bilang, "Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada perantara-perantara itu illa liyuqarribuna, melainkan agar perantara-perantara itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Mereka menjadi kafir di saat mereka pengen dekat dengan Allah. Gimana lagi dengan orang yang pengen jauh? Mereka kafir justru di saat mereka pengen menjadi hamba Allah yang Allah cintai. Mereka kafir justru karena mereka sedang taqarrub kepada Allah. Ya. Ini tragis ya. Jadi kalau ada film yang paling tragis itu ini. Ya, peristiwa yang paling tragis adalah ketika orang menganggap bahwa dirinya sedang beribadah kepada Allah, berusaha meraih cinta Allah, namun yang mereka dapat adalah murka Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini tragedi terbesar dalam kehidupan. Ya. Ayat yang kedua yang ada dalam surat Yunus. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ayat 18. Dan mereka beribadah kepada sesembahan yang tidak bisa memberi mereka manfaat atau mencelakakan, dan mereka beralasan bahwa sembahan itu hanya syufa'a. Syufa'a itu artinya wusata, perantara antara kami dengan Allah. Jadi saya kasih bahwa kesyirikan musyrikin itu disebabkan karena peribadatan kepada perantara dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka meraih ridha Allah. Ya. Dan dalam hal itu mereka salah sangka. Namun salah sangka mereka dalam hal ini tidak menjadikan mereka muslim di dunia. Tidak menjadikan mereka dimaafkan. Ya. Setelah datang pada mereka keterangan. Setelah datang kepada mereka keterangan. Setelah diutus kepada mereka nabi. Ya. Menjelaskan kepada mereka tentang hakikat agama yang Allah ridhai, mereka tolak. Maka salah sangka mereka dalam hal ini tidak menjadikan mereka ya dimaafkan. Bahkan alasan mereka, kami cuma ikut ajaran nenek moyang, sedangkan nenek moyang mereka adalah Ibrahim. Beda sama nenek moyang kalian. Ya, nenek moyang kita ya Gatot Koco, Hanoman. Ya, lebih beda. Mereka orang-orang musyrikin saat bilang inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athari muqtadun. Musyrikin Mekah saat bilang, kami hanya ikut kepada ajaran bapak moyang kami. Kami dapat bapak moyang kami di atas satu ajaran dan kami cuma mau ikut sama ajaran mereka. Siapa yang bawa mereka ke lembah Mekah? Ya, Ibrahim. Mereka minta izin sama Ismail karena di situ ada Zam-Zam. Ya, mereka lihat ini kan orang Arab aslinya kan orang nomaden. Ketika dia lihat ada burung muter di langit, oh berarti di bawah ada Zam-Zam. Disamperin, minta izin sama Ismail untuk jadi tetangganya, tinggal di situ. Diizinin sama Ismail. Dan agamanya ikut agama Ismail. Agama Ismail apa? Islam. Ya. Kemudian zaman berubah hingga bergeserlah Islam, terjadilah kemerosotan hingga mereka menyangka bahwa ini Islam. Maka ketika datang Muhammad mengajak mereka kepada Islam yang sahih, mereka beralasan kami cuma ikut Islam versi kami. Gitu. Tapi kalau orang sekarang bilang kami ikut ajaran nenek moyang, maksudnya ikut ajarannya Gatot Koco dan Hanoman itu. Beda. Jadi kalau alasannya ikut ajaran nenek moyang, sedangkan nenek moyang itu Ibrahim dan Ismail itu nggak diterima, apalagi yang nenek moyangnya Gatot Koco dan Hanoman. Ya. Kaum